Hai Sobat Peta, jumpa lagi dengan saya Edward. Kali ini kita mendapatkan salah satu listing rumah yang hendak mau dijual. Dan tentunya berbeda dengan biasa rumah yang kita review. Yang dimana biasanya kita review itu ada rumah di dalam kompleks dengan lebar paling sekitar 6-8 meter. Plus lagi halaman belakang yang kurang begitu luas. Nah, listing ini lebih unik karena listing ini memiliki satu lantai plus lagi halaman yang cukup luas. Di halaman belakangnya mencapai sekitaran 200 meter. Plus lagi letaknya di inti kota. Pasti penasaran? Yuk! Nah, sekarang saya berada di dalam rumahnya, tepatnya di bagian perkarangannya. Rumah ini terletak di Jalan Makmur, bisa diakses dari Jalan Karya ataupun Jalan Adam Malik. Jadi misalnya kalau dari Jalan Gatot Subroto, Anda masuk ke dalam Jalan Adam Malik, akan melewati Starbucks di sebelah kanan, dan sebelah kirinya adalah Jalan Makmur. Rumah ini berseberangan dengan satu kompleks, yaitu Kompleks Villa Makmur Indah, dan tepat di sebelah kanannya adalah showroom motor Honda. Nah, sekarang saya berada di bagian perkarangannya. Untuk luasnya terdiri dari dua sertifikat. Sertifikat pertama adalah ukuran 18 x 40. Sedangkan sertifikat yang kedua di bagian belakang adalah 10 x 18. Nah, di bagian perkarangan ini cukup luas, bisa memuat 3-5 mobil. Tambahan lagi ada juga carport di bagian indoornya, yaitu di sebelah sininya bisa memuat sekitaran 2 mobilnya. Rumah ini adalah satu lantai. Bangunan ini tentunya di tahun 90-an, 2000-an, sekitaran 20 tahun yang lalu, tapi kondisinya masih sangat terawat. Plus lagi ini ada pintu untuk masuk ke dalamnya. Tambahan adalah satu pintu di sebelah sudut kanan ini. Sudut kanan ini adalah pintu akses untuk ke kamar tidurnya. Nanti tentunya kita akan melihat ke dalam rumahnya. Pasti penasaran dengan tampak dalamnya? Yuk kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di bagian dalam rumahnya. Begitu kita masuk, kita akan mendapati satu area ruang tamu di bagian sana, dan juga ada satu area untuk menaruh sepatu. Jadi begitu kita masuk, kita akan mendapati satu tempat sudut kecil ini dengan pencahayaan tambahan dari bagian atasnya. Jadi ini ada tempat untuk menaruh sepatunya. Dan tempat di belakang saya adalah dapat dilihat untuk ada tempat untuk carport indoornya. Bisa memuat dua mobil yang seperti tadi saya terangkan. Hanya saja aksesnya nanti dari bagian belakang. Oke. Sekarang kita di bagian area ruang tamunya. Jadi kalau misalkan tamu datang, kita bisa mengajak tamu duduk di sini sambil ada nih tempat untuk menaruh TV bersantai sejenak. Dan juga ada tambahan ventilasi pencahayaan dari bagian outdoor untuk ini bukan bagian outdoor, bagian garasi yang tadi di bagian sampingnya yang tadinya. Oke. Jadi untuk ruang tamunya tentunya kita cukup luas di sininya. Ini hampir sekitaran mencapai 8 x 4 meter untuk ruang tamunya. Plus lagi ada satu kamar tidur, master bedroomnya berada di sebelah kiri kita ini. Cuma kita tidak bisa menunjukkan kondisi master bedroomnya karena berhubung masih sedang dihuni. Jadi kita minta maaf untuk saat ini. Dan juga di sini adalah satu kamar tidur yang kedua, di mana di dalamnya sudah ada kamar mandi di dalamnya. Oh ya, di bagian master bedroomnya sebenarnya cukup menarik karena di dalamnya ada satu ruang keluarga plus 2 kamar mandi di dalamnya. Nah, begitu kita masuk ke dalam rumah ini, kita akan dapatkan satu koridor di sebelah sini, dan yang menarik adalah sebelah kiri saya ini. Di tengah-tengah ruangan ini ada satu tempat void kosong yang dimana kita bisa bersantai sejenak bersama keluarga dengan duduk santai pada malam hari tentunya, dan ini menambah ventilasi udara segar dari bagian luarnya. Jadi ini benar-benar area outdoor, cuma di sini sudah diberikan kasa nyamuk, jadi tidak usah takut kalau nyamuk masuk ke dalam rumahnya. Dan ini ada area untuk kamar mandi untuk masing-masing kamar. Dan sedangkan ini ada area untuk ke master bedroom yang tadinya. Oke. Jadi model-model rumah lama beberapa memang masih memiliki gaya seperti begini, ada tempat kosong di bagian tengah-tengah rumahnya. Nah, begitu kita keluar dari koridor itu, kita akan dapati satu ruang makan. Ruang makan ini menghadap ke bagian outdoor yang tadi. Ruang makan ini boleh dibilang cukup luas juga karena bisa masih memuat untuk area bersantai bersama keluarga. Jadi kalau misalkan Anda masih ingin bersantai, Anda bisa menaruh sofa kecil di area sini sambil menonton ataupun sambil makan di area sininya. Dan tepat di sini ada 2 kamar tidur lagi, di mana satu kamar ini digunakan untuk menjadikan kantor. Yang ini tidak ada kamar mandi di dalamnya, sedangkan ini ada satu kamar tidur yang ada kamar mandi di dalamnya.
Jadi total ruangan kamar tidur ini di rumah ini ada 5 plus lagi 1 kamar pembantu. Nanti kita akan lihat ke area sananya. Dan untuk ini adalah area untuk dapur bersihnya. Ya, dapur bersih ini bisa kita gunakan. Di sini kita memiliki tempat untuk kitchen sinknya di area sininya, dan tentunya untuk kegiatan bersih. Untuk memasaknya nanti ada di bagian dapur kotornya. Kondisinya memang sudah dilengkapi dengan kitchen setnya. Oke. Nah, sekarang kita akan ke bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang ini kita temui ada satu area outdoor space. Di sininya kita bisa duduk bersantai di sini pada sore hari sambil melakukan kegiatan apakah barbecue atau kegiatan bermain bersama anak di area sininya. Jadi ini memang kondisinya sudah diberikan keramik. Tentunya outdoor di sini, plus lagi di atasnya sudah kerangkeng, jadi keamanan tentu lebih bagus, dan juga sudah dikasih kasan nyamuk. Jadi kalau malam hari kita tidak usah takut ada nyamuk. Dan di sini ada diberikan sejenis batu alam di area sebelah kanan, jadi menambah estetika dari area outdoor ini. Jadi kalau misalkan kegiatan paginya, kita juga bisa berolahraga sejenak di area ininya tentunya. Dan ini bukan tempat jemuran, karena tempat jemurannya ada di bagian lainnya. Nanti kita tunjukin. Nah, kita sekarang berada di satu area lagi. Di sini adalah area untuk bagian belakang. Nanti kita akan tunjukin, dan juga di sini adalah dapur kotornya, maksud saya. Dapur kotor ini memiliki akses, maksud saya jendela di sininya, sehingga asap yang ketika kita masak, asapnya tidak masuk ke dalam ruangan, bisa ke bagian luarnya. Jadi di sini adalah area untuk masak-memasaknya, dan juga di sini adalah untuk tangga naik ke atas. Jadi kalau untuk jemuran baju bukan di sana, tentunya di bagian atasnya. Oke, tambahan sekarang kita berada di daerah sisi rumahnya. Kalau tadi masih ingat saya jelasin untuk bagian carport indoornya, itu berada di sininya. Jadi di sini dalamnya bisa memuat 2 sampai 3 mobil, dan aksesnya berada di sini. Jadi kita mesti akses dari sini. Ditambahkan lagi ada 1 kamar. Ini dulunya bisa dijadikan kamar tidur, tapi digunakan pemiliknya jadikan storage, tempat penyimpanan barangnya. Oke. Dan juga ada satu juga kamar tidur di bagian belakang sini. Kamar tidur belakang ini memang sudah memiliki kamar mandi di dalamnya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang datang, bisa menginap di bagian belakang ini. Nah, ini ada satu halaman sampingnya lagi, karena rumah ini sebelah sininya tidak lengket ke tetangga. Nanti saya akan tunjukin dari bagian belakang. Kita akan menuju ke bagian area belakangnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya rumah ini memiliki 2 sertifikat, dan di awal video saya bilang ada halaman belakang yang hampir mencapai 200 meter. Tepatnya adalah 10 kali 18 meter. Nah, sebelum kita sampai ke bagian belakang, kita akan temukan satu kamar mandi outdoor di sini. Jadi ini bisa digunakan untuk tamu yang datang, bisa menggunakan kamar mandi ini. Kemudian ada satu storage kecil di bagian area ininya. Sekarang kita berada di bagian outdoornya. Nah, untuk outdoornya ini memiliki tadi lebarnya adalah 10 meter dengan panjang sampai ke belakang 18 meter. Area ini membuat kita bisa beristirahat sejenak, misalkan pulang kerja bisa bersantai di sini. Memang di sini terasa sangat sunyi karena agak jauh dari jalan raya tadi, jalan makmurnya. Dan area ini bisa kita gunakan untuk kegiatan seperti berkebun, ataupun misalkan Anda ingin berenang, Anda ingin membuat swimming pool di area sini, ini masih sangat cukup untuk kegiatan berenang Anda. Dan juga tadi di sini yang menarik adalah rumah ini memiliki halaman sampingnya. Halaman samping ini adalah ada satu pintu kecil, boleh dibilang seperti gang kecil, tapi rumah ini memiliki akses dari bagian samping. Jadi kalau misalkan tidak ingin masuk dari pintu besarnya, juga masih bisa akses dari pintu belakangnya. Misalkan Anda ingin melakukan pengerjaan swimming pool nih di bagian belakang, Anda tidak ingin pekerja tukang masuk melalui dalam rumah, bisa melewati pintu samping ini. Saya rasa sekian aja di bagian belakang rumah ini. Kita akan lanjut ke bagian kesimpulan. Nah, sekarang kita di bagian kesimpulan. Untuk bagian pertama adalah lokasi. Lokasi rumah ini terletak di inti kota.
karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Jalan Adam Malik. Yang kita tahu di Jalan Adam Malik ini penuh dengan daerah perkantoran dan juga showroom mobil. Plus lagi sekitar paling 5-7 menit kita bisa mencapai ke daerah Medan Fair Plaza yang terletak di Jalan Gatot Subroto. Dan universitas yang paling dekat itu adalah Universitas Prima Indonesia yang terletak di Jalan Sekip sekitaran 5-6 menit dari rumah ini. Yang kedua adalah untuk produk rumahnya. Rumah ini memang agak berbeda karena sudah sangat jarang kita bisa mendapatkan rumah seluas dengan panjang keseluruhan hampir mencapai 60 meter yang terletak di inti kota dengan bangunan satu lantai dan memiliki halaman yang cukup luas di bagian belakangnya. Ditambahkan lagi memiliki area outdoor space di bagian tengah rumah yang menambah sirkulasi untuk rumahnya sendiri. Untuk harga rumah ini ditawarkan di 7,8 miliar. Untuk detailnya nanti kita akan lampirkan di bagian deskripsi di bawah ini. Sekian pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita Peta Rumah. Terima kasih, sampai jumpa.